Sianipar dan Dewi akhirnya bisa bernapas lega setelah bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk membeli sebidang tanah di pinggiran kota Medan. Tanah itu cukup luas, dan mereka berencana membangun rumah di sana. Harganya murah, jauh di bawah pasaran, namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagi mereka, ini adalah awal yang baru. Kalau memang murah, ya bagus. Kita bisa cepat bangun rumah, ujar Sianipar penuh semangat. Sementara Dewi hanya tersenyum tipis, merasa sedikit cemas tanpa alasan yang jelas. Hari pertama mereka mengunjungi tanah itu, angin sejuk bertiup, dan pepohonan di sekitarnya tampak rimbun. Namun, suasana tiba-tiba berubah begitu malam mulai merayap. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada mata yang mengintai dari dalam kegelapan hutan di ujung tanah itu. "Abang, tempat ini terasa aneh ya?" Dewi akhirnya berujar ketika mereka sedang duduk di teras rumah kecil yang mereka sewa sementara pembangunan rumah dimulai. Sianipar menatap istrinya. "Kau kebanyakan mikir, Dewi. Ini cuma tanah kosong, nggak ada apa-apa di sini." Namun, malam itu Dewi bermimpi buruk. Dalam tidurnya, dia melihat seorang wanita tua, wajahnya penuh luka, berdiri di tengah hutan. Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam, dan perlahan berbisik, "Kembalikan tanah ini." Dewi terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Sianipar yang tertidur di sampingnya tidak menyadari kegelisahan istrinya. Dia ingin menceritakan mimpinya, tapi memilih untuk diam. Mungkin hanya mimpi buruk biasa, pikirnya. Namun, malam demi malam mimpi itu datang lagi. Suara bisikan wanita tua itu semakin jelas, dan wajahnya semakin menyeramkan. Setiap kali Dewi terbangun, ia merasa seolah-olah wanita itu tidak hanya ada dalam mimpinya, tetapi benar-benar mengintai dari luar jendela. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Alat-alat tukang hilang tanpa jejak, pohon-pohon di sekitar tanah itu tampak seperti berubah posisi, dan suatu malam, Sianipar bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di ujung tanah mereka. Namun saat didekati, tidak ada siapa-siapa. Dewi semakin gelisah. Dia mendesak Sianipar untuk pergi menemui orang-orang tua di desa terdekat dan mencari tahu tentang sejarah tanah itu. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya seorang tetua desa memberitahu mereka cerita yang mengejutkan. Tanah itu dulu milik seorang dukun perempuan. Ia sangat dihormati di desa ini, tapi juga ditakuti. Orang-orang bilang, dia memiliki ilmu hitam yang kuat. Suatu malam, ia dibunuh oleh beberapa orang yang menginginkan tanahnya. Sebelum meninggal, dia mengutuk tanah itu, "Siapapun yang tinggal di sana tidak akan pernah hidup tenang." Sianipar, yang awalnya skeptis, mulai merasakan ketakutan. Dewi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu, namun sebelum sempat mengemasi barang-barang, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Malam itu, Dewi terbangun dari tidurnya oleh suara langkah kaki di luar kamar. Ketika ia membuka mata, wanita tua dari mimpinya sudah berdiri di sudut kamar, wajahnya penuh darah, menatapnya dengan mata kosong. Dewi berusaha berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Saat itulah Sianipar terbangun dan melihat apa yang terjadi. Dia bergegas meraih Dewi, menariknya keluar dari kamar. Namun, di luar kamar, suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan gelap bergerak di sekitar rumah, dan suara bisikan wanita tua itu terdengar semakin jelas, "Ini tanahku, kembalikan." Sianipar dan Dewi akhirnya berhasil melarikan diri dari rumah itu dengan hanya pakaian di badan. Mereka tidak pernah kembali lagi ke tanah tersebut. Hingga hari ini, tanah itu masih terbengkalai, kosong, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka yang tahu kisahnya, selalu berkata, siapapun yang berani mengusiknya, akan membayar mahal. Dan kutukan itu, entah sampai kapan, masih menunggu korban berikutnya. Sianipar dan Dewi kembali ke rumah sewaan mereka dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Pagi itu, matahari seharusnya membawa kelegaan, tapi yang mereka rasakan hanyalah rasa cemas yang semakin dalam. Mereka memutuskan untuk tidak pernah kembali ke tanah itu. Namun, meskipun sudah jauh dari sana, kejadian-kejadian aneh tetap menghantui mereka. Setiap malam, Dewi masih bermimpi tentang wanita tua itu. Sosoknya semakin jelas, semakin dekat.
Dalam mimpinya, wanita itu tidak lagi hanya berdiri, tapi mulai meraih Dewi dengan tangan-tangan keriputnya. Sianipar juga tidak luput dari teror. Dia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan seperti sedang dicekik, meskipun tidak ada siapapun di kamar. Suara-suara langkah kaki terdengar di koridor rumah sewa mereka, dan pintu-pintu terkunci sendiri di malam hari. Suatu malam, saat Sianipar tengah duduk di ruang tamu sambil merokok, listrik tiba-tiba padam. Hanya suara angin yang terdengar dari luar. Dia merasa ada yang menonton, namun ketika menoleh ke jendela, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu menyala kembali, tapi redup dan bergetar. Di pantulan jendela, Sianipar melihat sosok wanita tua itu berdiri di belakangnya. Dia meloncat dari kursinya, berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Tubuhnya menggigil, dan jantungnya berdebar kencang. Di kamar, Dewi yang sedang tertidur mendadak menjerit histeris, membuat Sianipar langsung berlari ke arah kamar. Ketika dia sampai, Dewi sudah terduduk di atas ranjang, wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. "Dia di sini, wanita itu," ucap Dewi dengan suara bergetar. Sianipar langsung memeluk Dewi, mencoba menenangkan istrinya meskipun dia sendiri dilanda rasa takut yang tak terkatakan. Mereka berdua menyadari bahwa pergi dari tanah itu tidak mengakhiri teror yang mereka alami. Kutukan itu telah mengikuti mereka. Besoknya, mereka mengundang seorang teman yang dikenal bisa membaca energi gaib. Namanya Pak Raden, seorang lelaki parubaya yang sering membantu orang-orang yang merasa diganggu makhluk halus. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Raden langsung menolak minum apapun yang disediakan dan hanya duduk dengan tenang di ruang tamu, mengamati sekeliling. "Tanah yang kalian beli, itu bukan tanah biasa. Ada roh yang terikat di sana, roh penuh dendam," ujar Pak Raden setelah beberapa saat berdiam. "Bagaimana kami bisa bebas dari ini, Pak?" tanya Sianipar, cemas. Pak Raden menarik napas dalam. "Ini tidak mudah. Selama roh itu tidak tenang, kalian akan terus diganggu. Mungkin harus ada upacara besar, semacam pengembalian tanah atau persembahan." Dewi yang mendengarkan mulai menangis. "Kita harus melakukan apapun, Bang. Aku nggak bisa lagi, tiap malam, aku seperti diikuti." Pak Raden setuju untuk membantu mereka melakukan ritual di tanah tersebut. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke tanah yang angker itu, meskipun hati Dewi penuh ketakutan. Sesampainya di sana, suasana terasa sangat berat. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan seakan membawa bisikan-bisikan yang tak terdengar jelas. Matahari yang seharusnya masih bersinar terhalang oleh awan tebal, membuat tempat itu terasa lebih dingin dan suram. Pak Raden mulai dengan menyiapkan dupa dan beberapa sesajen. Sianipar dan Dewi berdiri di belakangnya, mencoba menahan rasa takut. Saat Pak Raden mulai membaca doa-doa, suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup kencang, dan pohon-pohon di sekitar mulai bergoyang hebat, seolah ada sesuatu yang marah. Tiba-tiba, suara tawa yang serak terdengar dari arah hutan. Tawa itu bergema, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dewi menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras. Sianipar yang mencoba tetap tenang, mendadak melihat sesuatu di ujung tanah. Wanita tua itu, dengan wajah penuh luka, muncul lagi dari kegelapan hutan. Dia berjalan perlahan, mendekati mereka, dengan tatapan mata yang penuh dendam. Sianipar mundur, ingin berteriak tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Pak Raden yang sedang membaca doa tampak terguncang, namun tetap melanjutkan ritualnya. Saat sosok wanita itu semakin dekat, Pak Raden berteriak keras, "Kembalilah ke tempatmu. Ini bukan milikmu lagi." Namun, bukannya menghilang, wanita tua itu mendadak menghilang dari pandangan mereka dan muncul di belakang Dewi, meraih pundaknya. Dewi jatuh pingsan seketika. Sianipar berlari untuk mengangkat istrinya, sementara Pak Raden terus melanjutkan doa dengan lebih keras dan putus asa. Tiba-tiba angin berhenti, hening, wanita tua itu menghilang, seakan ditelan bumi. Dewi perlahan tersadar, matanya terbuka dengan napas yang masih terengah-engah. Pak Raden menunduk kelelahan, wajahnya penuh keringat. "Kutukan ini terlalu kuat, kalian harus pergi jauh. Tempat ini tidak bisa didiami lagi."
Sianipar dan Dewi akhirnya menyerah. Mereka meninggalkan medan, membawa kenangan buruk yang mungkin tidak akan pernah hilang. Tanah itu dibiarkan kosong, ditumbuhi semak belukar, menjadi bagian dari cerita-cerita horor yang beredar di desa. Hingga kini, tak ada yang berani mengusik tanah itu lagi. Namun, bagi Sianipar dan Dewi, mimpi buruk itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali malam tiba dan angin berdesir pelan, Dewi masih bisa mendengar bisikan dari jauh. "Ini tanahku, kembalikan." Setelah meninggalkan Medan, Sianipar dan Dewi memutuskan untuk memulai hidup baru di kota kecil di Sumatera Barat. Mereka menyewa sebuah rumah sederhana di pinggir kota, berharap kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka berhenti setelah menjauh dari tanah terkutuk itu. Namun, ketenangan yang mereka harapkan hanya sementara. Dalam beberapa minggu, mimpi buruk Dewi kembali. Kali ini lebih intens, lebih nyata. Setiap kali Dewi tidur, wanita tua itu muncul lagi, lebih menyeramkan, lebih marah. Dalam mimpinya, wanita tua itu menjerit, "Kau tidak akan bisa lari. Kau tidak akan Ini tanahku. Kau harus kembali." Dewi terbangun berkali-kali dengan keringat dingin, sementara Sianipar semakin kelelahan mencoba mencari solusi. Ketakutan mulai menggerogoti kehidupan mereka sehari-hari. Dewi menjadi semakin tertutup dan murung, sementara Sianipar merasakan tekanan luar biasa, tanpa tahu harus berbuat apa. Setiap usaha mereka untuk menjauh dari kutukan tampak sia-sia. Suatu malam, Dewi mengalami mimpi yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, dia tidak hanya melihat wanita tua tersebut, tetapi juga mendengar suara lain, lebih lembut, seperti suara anak kecil yang berbisik, "Ada sesuatu yang kau butuhkan, Dewi, carilah di tempat wanita itu mati." Ketika Dewi terbangun, dia merasa ada petunjuk dalam mimpinya. Meskipun takut, dia merasa bahwa ada cara untuk mengakhiri teror ini, tapi dia harus kembali ke Medan. Awalnya, Sianipar menolak keras. "Kita sudah pergi, Dewi. Tidak ada alasan untuk kembali ke tempat itu," katanya dengan nada tegas. Namun, Dewi merasa yakin. Dia meyakinkan Sianipar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya. Setelah beberapa hari pertimbangan, Sianipar akhirnya setuju, meski dengan berat hati. Mereka menghubungi Pak Raden, berharap bisa mendapatkan bantuan lebih lanjut. Ketika mereka bertiga kembali ke tanah terkutuk itu, suasana kembali terasa berat. Angin dingin yang selalu menyertai tempat itu menyapu tubuh mereka, seolah memberi peringatan agar tidak kembali. Namun, Dewi sudah bertekad bulat. Mereka menuju titik di hutan yang terasa paling kuat energinya, tempat di mana Pak Raden percaya wanita tua itu tewas. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sebuah pohon besar yang tampaknya berbeda dari yang lain. Di bawahnya, tanah tampak sedikit lebih gelap, seolah ada sesuatu yang terkubur. "Ini tempatnya," ujar Pak Raden dengan suara parau. Mereka menggali tanah dengan cangkul yang dibawa, dan tak lama kemudian, cangkul Sianipar menyentuh sesuatu yang keras. Ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan peti kayu tua yang sudah lapuk. Saat peti itu dibuka, di dalamnya ada beberapa barang pribadi milik wanita tua itu, jubah lusuh, beberapa kalung, dan sebuah tengkorak. Dewi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Dalam mimpinya, suara anak kecil berkata bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan. Dengan tangan gemetar, Dewi meraih kalung di dalam peti itu, kalung yang sama yang selalu dikenakan wanita tua dalam mimpinya. Seketika, angin berhenti berhembus. Suasana menjadi sunyi, seolah waktu terhenti. Pak Raden memejamkan mata dan mulai membaca doa-doa dengan suara yang lebih tenang. Dewi merasakan energi kuat mengalir dari kalung itu, seolah-olah ada sesuatu yang berubah. Tiba-tiba, di hadapan mereka, muncul sosok wanita tua itu. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi penuh amarah. Matanya yang dulu penuh dendam kini tampak lebih damai, meski masih suram. Dia menatap Dewi, lalu berbisik dengan suara pelan, "Kembalikan kalung ini ke tempatnya, dan aku akan pergi." Dewi, meski masih merasa takut, mengikuti instruksi itu. Dia meletakkan kalung itu di peti, menutupnya kembali, dan perlahan menguburnya. Saat tanah menutupi peti sepenuhnya,
Sosok wanita tua itu memudar, hingga akhirnya menghilang. Setelah peti itu terkubur kembali, suasana terasa jauh lebih tenang. Angin berdesir lembut, dan kehadiran yang selama ini menghantui mereka seakan menghilang bersama terkuburnya kalung tersebut. Pak Raden tersenyum kecil dan berkata, rohnya sudah tenang sekarang. Ini adalah yang dia inginkan sejak lama. Sianipar dan Dewi pulang dengan perasaan lega, meski masih diliputi rasa lelah setelah bertahun-tahun dihantui kutukan itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, mereka akhirnya bisa tidur tanpa teror mimpi buruk. Tidak ada lagi suara langkah kaki di tengah malam, tidak ada bayangan yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Mereka memulai hidup baru dengan hati yang lebih ringan, jauh dari medan, jauh dari tanah terkutuk itu. Meski kenangan akan peristiwa mengerikan itu tidak sepenuhnya hilang, mereka tahu bahwa wanita tua itu akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Mereka pun akhirnya bisa merasakan kebebasan dari kutukan yang selama ini menghantui mereka. Dan tanah di medan itu kini dibiarkan kosong, sunyi, terlupakan oleh waktu, dan tak ada seorang pun yang berani mendekat lagi.